Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dok. Selamat datang di studio Prognosis Podcast, program ngobrol seru informasi hits. Sebelumnya terima kasih kepada dokter karena sudah bersedia menjadi narasumber pada episode kali ini. Nah, untuk mengawali podcast kita hari ini, mungkin dokter bisa menyapa terlebih dahulu para pendengar setia kita dan sekaligus memperkenalkan diri kepada para pendengar yang sudah tidak sabar lagi mendengar penjelasan langsung dari dokter. Oke, terima kasih Mbak Hikmah. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Dr. Dinda. Saya adalah dokter di Puskesmas Permata Kecubung. Saya mulai bekerja di sini dari tahun 2022 hingga sekarang. Ya, perkenalan yang cukup singkat ya dok. Ya benar. Iya aja. Ya, sebelum kita membahas terkait tema kita hari ini, nah mungkin dokter bisa menjelaskan terlebih dahulu tugas pokok seorang dokter di Puskesmas Permata Kecubung ini seperti apa? Jadi tugasnya seorang dokter di Puskesmas itu, jadi ini kita mencakup dari 4 hal. Yang pertama itu ada promotif, preventif, kuratif, sama rehabilitatif. Pemeriksaan ini atau penanganan pasien-pasien ini tidak lepas juga dari bantuan dan kerjasama dengan nakes atau tenaga medis dan paramedis lain yang ada di Puskesmas. Di mana di promotif itu kita melakukan promosi kesehatan kepada masyarakat. Ini pula kita dibantu oleh tenaga promosi kesehatan, contohnya dalam Mbak Hikmah sendiri ya, selaku promotor kesehatan di sini. Terus yang kedua ada preventif. Preventif itu kita melakukan penjelasan juga mengenai bagaimana sih pencegahan terhadap suatu penyakit. Nah, ini sasaran kita juga adalah masyarakat sekitar, pasien yang datang ke sini juga kita jelaskan, edukasi. Terus yang ketiga kuratif. Kuratif itu artinya kita melakukan pengobatan kepada pasien sesuai dengan penyakit yang dia derita. Lalu yang terakhir itu ada rehabilitasi. Rehabilitasi itu intinya kita penanganan setelah kita melakukan pengobatan. Jadi jangan sampai dia kembali sakit lagi atau kita mengurangi dampak untuk dia terkena penyakit kembali seperti itu. Dan tadi yang saya sampaikan bahwa 4 hal ini juga tidak luput dari kerjasama dengan nakes dan medis dan paramedis yang ada di Puskesmas ya. Contohnya misalnya teman-teman perawat, bidan, teman-teman laborat, fisioterapis dan yang lain sebagainya. Jadi memang harus saling bekerja sama gitu ya dok ya, ya untuk menunjang Puskesmas kita lebih baik lagi. Ya benar sekali Mbak Hikmah. Iya. Terus sesuai dengan tema kita hari ini ya dok, kan itu terkait tema penyakit tidak menular. Nah, penyakit tidak menular itu penyakit seperti apa sih dok? Kalau penyakit tidak menular itu adalah penyakit yang dia itu tidak ditularkan dari satu orang ke orang yang lain. Jadi dia itu emang dari diri si pasien itu sendiri, di mana perjalanannya penyakitnya ini dia panjang gitu, sehingga disebut juga salah satu penyakit-penyakit kronis. Contohnya itu kayak misalnya pasien-pasien tekanan darah tinggi, pasien-pasien jantung, gula, kolesterol dan sebagainya. Jadi dia tidak menular dari satu ke satu yang lain. Beda kalau misalnya kayak pasien-pasien TB atau pasien-pasien flu batuk, itu kan bisa menular nih dari satu orang ke orang yang lain. Nah, kalau yang penyakit tidak menular ini murni karena orangnya itu sendiri dan dia tidak akan menularkan ke orang lain. Tidak menularkan, tapi kalau biasanya itu kalau penyebab keturunan itu bisa nggak sih dok penyakit keturunan ada beberapa juga pengaruh dari genetik, misalnya kayak tekanan darah tinggi dan DM atau gula, itu juga dia pengaruhnya dari genetik atau bisa diturunkan dari orang tua atau keluarga yang memiliki riwayat penyakit tersebut. Tapi kan dia tidak menularkan ke orang lain, cuman dia menurunkan dari secara genetik. Karena pola hidupnya mungkin ya, bisa juga dari pola sehari-hari, misalnya pola makannya seperti apa, aktivitas fisiknya sehari-hari seperti apa, itu juga berpengaruh. Nah terus dok, sesuai dengan kunjungan kita di Puskesmas ini kan dok, nah itu banyak pasien yang datang itu dia memiliki tekanan darah tinggi. Nah tetapi yang parahnya lagi itu mereka tidak sadar kalau mereka itu memiliki tekanan darah tinggi. Nah kondisi seperti itu menurut dokter seperti apa ya menanggapinya? Ya itu yang paling banyak pasien seperti itu ya. Karena sebenarnya kita jarang untuk memeriksakan diri kita kecuali sakit. Karena pada pasien-pasien tekanan darah tinggi ini juga ada yang dia tidak memiliki gejala. Kalaupun ada gejala, beberapa orang itu mengeluhkan adalah biasanya nyeri tengkuk,
pusing, waktu kita cek tekanan darahnya ternyata tinggi. Tapi ada juga yang ternyata dia tekanan darahnya tinggi tapi dia nggak ada keluhan apapun, sehingga orang-orang tuh nggak mau periksa. Jadi sebenarnya baiknya adalah, apalagi kalau misalnya usia kalian sudah di atas 15 tahun, itu ada nih, kita ada suatu program, kita sebut program nggak ya? Program dari pemerintah pusat juga yang namanya adalah Posbindu PTM. Jadi di sini kita wajib untuk datang usia di atas 15 tahun, itu kita bisa mengikuti kegiatan tersebut, kita bisa ngecek tekanan darah kita seperti apa, gula kita seperti apa, apalagi kalau misalnya kita punya keluarga yang memiliki riwayat tekanan darah tinggi, gula tinggi, itu kita bisa cek di Posbindu ini. Jadi dari awal kita bisa aware gitu, sudah mulai wanti-wanti, oh saya ini punya bakat untuk tekanan darah tinggi nggak ya, ada gula saya tinggi nggak ya, nah itu bisa diikuti di Posbindu ini. Jadi untuk warga-warga sekitar, khususnya di Kecamatan Permata Kecubung, silahkan untuk mengikuti kegiatan Posbindu PTM. Setiap bulan pasti ada di desa masing-masing. Nanti bisa menghubungi tenaga kesehatan di desa masing-masing. Setiap tanggal berapa aja sih? Nah nanti yang usianya 15 tahun sampai di atas 60 tahun bisa mengikuti kegiatan tersebut. Kita cek kesehatannya mulai dari tekanan darah, gula, berat badannya sesuai enggak, ada obesitas enggak, tingginya bagaimana dan sebagainya. Jadi jangan lupa ya semua warga di Kecamatan Permata Kecubung. Jangan lupa untuk datang ke Posbindu PTM. Iya, betul. Karena Posbindu PTM itu tidak untuk orang lansia aja ya dok, jadi benar. bisa untuk remaja yang berusia dari 15 tahun. Iya, betul. Bukan cuma untuk orang sakit, tapi orang sehat pun bisa datang. Fungsinya buat apa sih? Nah, kita bisa mulai mengecek nih tekanan darah kita seperti apa, berat badan kita stabil, normal, ideal apa enggak gitu. Kalaupun nggak mau ikut Posbindu PTM, biasanya juga ada di sekolah-sekolah, namanya Posyandu Remaja. Oh iya. Jalan ya di sini ya Posyandu Remaja kita. Ya, itu ya untuk masyarakat Permata Kecubung. Terus lanjut ya dok. Nah, kalau untuk pengobatan tekanan darah itu sendiri, pengobatannya itu apa bisa kita lakukan secara mandiri? Nah, dengan cara biasanya kita membeli obat itu di apotik dengan sendiri kita, apa harus dari pengantar dokter terlebih dahulu? Ya, jadi sebaiknya kita melakukan konsultasi dulu ya, karena pengobatannya itu nggak langsung kita misalnya nih, aduh tekanan darah saya tinggi nih, saya kasih minum amlodipin aja ah. Soalnya teman saya yang satunya yang tekanan darah tinggi juga minum amlodipin. Nah, kebutuhan obat satu orang itu berbeda. Jadi kita juga melihat dari riwayat kesehatan sebelumnya. Nanti kita akan memberikan obat sesuai dengan keluhan dan riwayat penyakit-penyakit dia. Jadi beda obat antara satu orang dengan orang yang lain. Jadi sebaiknya tetap harus melakukan pemeriksaan dulu ke fasilitas kesehatan terdekat, boleh ke Pustu, Posbindu, Posyandu kalau misalnya ada kegiatan, atau bisa langsung ke puskesmas. Nanti kita akan memberikan obat sesuai dengan keluhan, terus juga dosisnya pun kita sesuaikan dengan keluhan dia pada saat itu. Jadi sebaiknya kalau dari saya tetap harus kontrol setiap bulannya, boleh di Posyandu, boleh ke Pustu atau ke puskesmas untuk mengecek tekanan darahnya. Ya berarti wajib ya dok untuk kita tuh mencek kesehatan kita secara rutin. Nah itu tadi. Jadi kalau bisa itu datang ke Posbindu PTM karena minimal 1 bulan 1 kali ya kita melakukan pengecekan kesehatan itu ya dok. Rutin ikutlah kegiatan-kegiatan yang dia mendukung kesehatan. Oh ya begitu. Nah terus dok lanjut, kalau idealnya tekanan darah itu berapa ya dok? Dan apakah tekanan darah tinggi itu bisa disembuhkan? Jadi normalnya tekanan darah itu dia di antara 120/80. Kita sebut dia tekanan darah tinggi kalau misalnya dia lebih dari 140/90. Nah gimana nih kalau misalnya dia di antara 120 sampai 140? Misalnya nih 100, oh saya tekanan darah saya 130 nih dok, gimana? Nah itu kita sebut namanya adalah prehipertensi. Jadi belum kita sebut hipertensi nih, tapi dia akan ada kemungkinan untuk menjadi hipertensi. Jadi biasanya enggak kita kasih pengobatan sih, tapi kita lakukan edukasi. Apa aja sih yang bisa dia lakukan untuk menstabilkan tekanan darahnya, untuk mengkontrol tekanan darahnya. Bisa yang pertama dari makannya seperti apa, pola makannya, pola aktivitasnya seperti apa, stres, rokok itu juga harus dikelola gitu ya. Terus yang untuk pertanyaan selanjutnya itu tentang apa tadi? Bisa disembuhkan apa enggak? Jadi untuk pasien dengan riwayat penyakit hipertensi itu kita bisa kontrol.
Jadi pengobatannya memang pengobatan seumur hidup. Kita bisa mengontrol tekanan darahnya ini, jadi jangan sampai dia tinggi. Gitu. Makanya tadi saya bilang, kenapa harus setiap bulan itu rutin kontrol. Jadi kita harus ngecek lagi tekanan darahnya, sudah mulai turun nggak, stabil nggak, karena itu akan kita rubah juga obat yang akan atau terapi yang akan kita berikan dari segi dosisnya, jenis obatnya dan sebagainya. Gitu. Jadi intinya untuk pasien hipertensi ini kita bisa mengkontrol tekanan darahnya sehingga tidak mencapai tekanan darah yang sangat tinggi. Kalau apa dok, kan itu cara menyembuhkannya tadi kita harus mengontrol tekanan darah kita kan dok. Nah biasanya kan kalau orang yang sudah hipertensi itu dia biasanya kan harus mengkonsumsi obat tensinya itu secara rutin. Nah sedangkan misalnya dia tidak mau mengkonsumsi obat secara rutin tapi dia mengkonsumsi kayak minuman herbal seperti makan timun atau minuman jus timun seperti itu, apakah bisa juga dok itu untuk mengatasi hipertensi? Ya tetap, kalau dari saya tetap dengan pengobatan dari obat-obatan yang kita minum itu juga dia harus tetap diberikan karena belum ada penelitian yang secara langsung menyebutkan bahwa hanya dengan menggunakan atau mengkonsumsi timun aja tekanan darah bisa turun. Tadi yang saya sampaikan, biarpun kita minum obat, tapi juga tetap harus kita imbangi dengan pola makan, pola kehidupan sehari-hari dari aktivitas fisik, olahraga, stres, dan sebagainya itu juga berpengaruh. Jadi kalau misalnya kita minum obat, tapi kita masih banyak nih makan makanan yang asin, makan makanan yang tinggi garam, misalnya kayak ikan asin, terus makan makanan cepat saji, itu dia juga tidak akan terlalu berpengaruh secara signifikan untuk menurunkan tekanan darah. Jadi tetap harus diimbangi antara pengobatan obat yang diminum dan perubahan dari pola kehidupan sehari-hari. Oh iya dok, baik dok. Nah kita kembali lagi ya dok ke tema kita tadi terkait penyakit tidak menular. Nah kan kita juga setiap bulan tadi sudah melakukan kegiatan posbindu PTM. Nah dan juga banyak peserta itu yang kita ketahui mereka memiliki gula darah yang tinggi dok. Nah sedangkan peserta itu tuh sebenarnya usianya itu masih di bawah 25 tahun. Nah menurut dokter apakah penyakit gula darah atau yang bisa disebut dengan diabetes mellitus itu bisa terjadi pada orang yang usianya muda? Ya. Jadi sekarang trennya udah mulai bergeser nih. Kalau dulu diabetes mellitus atau sakit gula itu paling sering pada orang-orang yang udah tua ya. Nah sekarang udah mulai bergeser trennya ke usia-usia muda kayak kita yang masih muda nih ya. Nah itu kenapa sih bisa terjadi? Yang pertama yang tadi kita udah jelaskan banget di awal bahwa pola makan atau pola kehidupan sehari-hari, pola konsumsi yang kita makan sehari-hari itu sangat berpengaruh. Apalagi sekarang tuh kan banyak-banyak makanan yang kayak boba, manis-manis, kesukaan hikmah ya. Kesukaan dokter juga. Kayak bener. Jadi itu kayak misalnya boba, terus makanan-makanan cepat saji, itu sangat berpengaruh terhadap gula darah yang tinggi. Apalagi sekarang kalau misalnya minuman-minuman tuh udah manis, kasih keju, kasih susu lagi ya kan. Tapi biasanya makanan seperti itu menambah mood gitu untuk orang-orang. Ya bener sih. Tapi itu yang harus kita batasi. Yang manis-manis itu harus kita batasi. Yang manis itu sebenarnya bukan hanya dari nasi aja. Orang taunya cuma kurangin nasi. Jadi sebenarnya bukan cuma nasi yang harus kita kurangin. Bukan kita kurangin ya, maksudnya kita batasi sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Tapi yang kayak gula, susu kental manis itu kan sangat tinggi juga. Minuman kemasan yang dijual di luar itu kan dia juga kandungan gulanya lumayan tinggi. Kalau terlalu sering minum hal seperti itu juga bisa meningkatkan gula darah. Apalagi sekarang tren untuk olahraga itu juga nggak terlalu sering dilakukan oleh remaja atau usia dewasa muda, usia dewasa tua ya. Nah itu juga berpengaruh. Jadi terlalu banyak asupan gula tapi tidak ada olahraga yang dilakukan itu juga bisa mempengaruhi dari kadar gula di dalam darah. Ya, gitu ya. Jadi sebaiknya untuk remaja juga jangan terlalu sering ya dok yang mengkonsumsi makanan manis tadi. Remaja dan semua orang ya usia produktif kita juga. Ya. Nah terus dok untuk menghindari ketidaktahuan mengenai penyakit-penyakit yang kita derita, apakah kita itu harus melakukan cek kesehatan secara rutin di puskesmas walaupun keadaan kita tuh tetap sehat, maksudnya dalam keadaan sehat gitu? Yang tadi sudah kita jelaskan di awal tadi tentang posbindu PTM.
tadi yang saya jelaskan juga bahwa ada nih satu program dari pemerintah pusat juga, di mana setiap bulan itu kita akan melakukan yang namanya Posbindu PTM dan lansia. Jadi dia gabungan lah ya. Dia mulai diperuntukkan untuk usia 15 tahun ke atas. Jadi untuk yang berusia seperti ini, biarpun dia tidak sakit, pada saat dia merasa sehat aja pun wajib atau silahkan datangin kegiatan tersebut di desanya masing-masing. Di puskesmas kita ini sudah ada jadwalnya yang selalu rutin dilakukan setiap bulannya. Contohnya misalnya kayak di Ajang setiap tanggal berapa, Dek Hikmah? Ajang setiap tanggal 23. Nah, setiap tanggal 23 ada. Nah, nanti di platform atau di Instagramnya Puskesmas Permata Kecubung itu ada jadwal kapan aja sih kita posyandu setiap bulannya. Nanti warga-warga Kecamatan Permata Kecubung bisa banget nih ngakses dari Instagram tersebut, terus dilihat tanggal berapa aja sih kegiatan posbindu di desa saya. Nah, nanti kalau udah tahu tanggal tersebut, silahkan datangi kegiatan tersebut, terus kita cek tuh tadi yang saya sampaikan, apa aja sih berat badan, tinggi badan, tekanan darah, terus cek gula kalau perlu, apalagi kalau misalnya punya keluarga yang ada riwayat sakit gula, itu paling penting banget untuk kita cek gula ya. Nah, makanya kenapa kalian nggak mesti harus ke puskesmas untuk cek tersebut, tapi kalian bisa mengunjungi kegiatan posyandu setiap bulannya di desa masing-masing. Apalagi kalau kalian ngerasa, aduh puskesmas jauh banget nih gitu. Nah, bisa tuh datengin aja kegiatan posyandu atau posbindu PTM yang ada di desa masing-masing. Dokter kalau mau minum boleh? Terima kasih. Minum dulu dok. Saya maunya boba. Tadi boba itu boleh, tapi nggak boleh sering-sering ya dok. Minum air putih aja ya. Ya, minum air putih aja. Sebelum kita ke pertanyaan terakhir ya dok. Sudah dok? Ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan terakhir ini ya dok. Nah, bisakah dokter berbagi tips dan trik terkait pencegahan penyakit tidak menular ini dok? Nah, agar para pendengar podcast setia kita itu mengerti dan memahami cara pencegahan penyakit tidak menular tersebut. Oke, jadi sebenarnya untuk bagaimana sih kita mencegah atau mencegah lah ya supaya tidak terjadi, tidak mengalami penyakit-penyakit tekanan darah tinggi, gula, jantung dan sebagainya itu ada sebenarnya sudah dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan, kita sebut cerdik. Nah, itu mencegah hipertensi juga. Gimana Mbak Hikmah selaku Promkes cerdik ada apa aja? Ada C itu apa? Cek kesehatan secara rutin. Maksudnya adalah setiap bulannya kita melakukan pemeriksaan kesehatan yang tadi bisa dilakukan di pos bindu. Itu C yang pertama adalah cek kesehatan. Yang E-nya itu adalah enyahkan asap rokok. Jadi kalau bisa teman-teman di sana atau bapak ibu di sana yang ngerokok mulai dikurangin rokoknya. Terus kalau misalnya ada orang yang nggak rokok di sekitarnya, jangan merokok di sekitar orang yang tidak merokok karena asap rokok itu juga sangat berpengaruh kepada orang lain biarpun orang tersebut tidak merokok. Ya. Terus yang ketiga itu adalah rajin aktivitas fisik. Nah, cerdik kan yang R-nya rajin aktivitas fisik, yang D-nya diet seimbang. Diet seimbang itu fungsinya buat apa? Jadi biar kita berada dalam berat badan yang stabil. Makanya kenapa tadi penting ke posbindu kita mau cek berat badannya sama tekanan tinggi badannya sesuai nggak sih, ideal nggak sih gitu. Nah kita bisa cek tuh di posbindu. Terus yang I kan tadi cerdik, yang I-nya tuh istirahat cukup. Istirahat cukup tuh tidur gitu kita optimalnya 8 jam sehari ya. Kalau bisa dioptimalkan 8 jam sehari itu. Kadang ada beberapa anak-anak muda yang dia jarang tidurnya tuh cepat, bisa jam 1, jam 2 karena main game tuh kan. Terus paginya bangun jam 6. Ya kalau bangun. Jadi tidurnya tidak terkontrol itu ya dok? Tidurnya tuh nggak optimal, dia juga akan mempengaruhi juga dari kesehatan tubuh. Kadang bisa lemes, pusing, tekanan darahnya rendah. Nah itu juga ada beberapa kita pasien dari anak-anak SMP, SMA yang juga keluhannya tuh pusing, lemes, dicek waktu itu ternyata tekanan darahnya rendah. Pas kita gali lagi kenapa nih kok bisa sampai tekanan darahnya rendah? Yaitu tidurnya kurang karena keseringan main game. Nah, apa nonton drakor ya? Nah, benar. Itu hikmah ya itu ya. Nah, itu. Jadi harus optimal tidur selama 8 jam. Terus yang terakhir itu adalah kelola stres karena stres ini dia sangat berpengaruh terhadap kesehatan tubuh.
Jadi pentingnya bagaimana kita harus mengelola stres. Kalau misalnya teman-teman yang di luar perlu penanganan lebih lanjut, perlu tenaga kesehatan untuk menangani keluhannya, bisa silahkan menghubungi fasilitas kesehatan terdekat. Boleh pustu, puskesdes maupun ke puskesmas langsung untuk bertemu dengan saya di puskesmas. Oh, gitu ya. Dokter Dinda. Ya benar. Karena kalau ketemu sama Dokter Dinda penyakit hilang. Amin. Semoga ya kita sama-sama sehat. Nah, ya udah, kami sangat berterima kasih ya dok. Cukup penjelasan yang sangat menarik dari dokter. Ya, kami harapkan semoga nanti untuk kedepannya kalau dokter bersedia menjadi narasumber kami lagi ya dok. Gimana ya? Harus bersedia dong dok. Ya, semoga sukses terus buat prognosis. Iya, Bisa prognosis bertahan podcast. sampai tahun-tahun berikutnya. Ya, amin. Sis, Perfect for you and stay exist.